pada kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan salah satu bab dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu aspek ekonomi dan juga sosial. Dan kami adalah dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Rahmatul Afriyati, kemudian Diah Ayu Maisyarah, kemudian Diah Fitri Juwenda, kemudian Yulia Dian Parwati, kemudian Siti Iswati Naimah, kemudian Siti Khairani, dan yang terakhir adalah Nur Aini. Pertama-tama dalam aspek ekonomi dan sosial adalah setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak itu bisa dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, oleh pemerintah maupun masyarakat luasnya. Dalam aspek ekonomi maupun sosial, dampak positif yang diberikan adalah dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya dan pada pemerintah umumnya. Bagi masyarakat, dengan adanya sebuah investasi dari aspek ekonomi akan memberikan peluang atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya. Kemudian untuk pemerintah, dampak positif yang diperoleh dari aspek ekonomi adalah memberikan pemasukan atau pendapatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya. Seperti contoh adalah pendirian sebuah pabrik tentunya akan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Kemudian juga harus mendapatkan izin dari masyarakat sekitarnya, sehingga dengan adanya itu ditinjau dari aspek ekonomi maupun sosial akan memberikan sebuah dampak positif dan dampak negatifnya. Dan yang lebih terpenting adalah dengan adanya pengelolaan atau pengaturan sumber daya alam yang belum terjamah. Jadi dampak positif yang diberikan itu seandainya di daerah yang agak terpencil atau yang tidak sering dijamah oleh orang, dengan adanya sebuah pabrik bisa dijamah orang lain atau bahkan menjadi pusat dari banyak orang, pusat ekonominya bisa dari situ. Nah, kemudian selain dampak positif tersebut, tentunya ada dampak negatif pun tidak lepas dari aspek ekonomi. Misalnya adalah pekerja luar daerah yang berdatangan ke daerah tersebut, sehingga menimbulkan kecilnya peluang bagi masyarakat yang di sekitarnya. Kemudian dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti kemudian setelah ada pabrik akan dibangun jalan, jembatan, kemudian listrik maupun sarana lainnya. Kemudian bagi pemerintah adalah dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi sebuah wilayah, perubahan budaya maupun kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat maupun struktur sosial, seperti yang tadinya di sebuah tempat yang tidak ada pabriknya mungkin, kemudian sekarang ada pabriknya, banyak orang berdatangan, kemudian akhirnya mengurangi budayanya, kebiasaan yang lama karena timbulnya budaya baru seperti itu. Jadi dalam aspek ekonomi sosial yang perlu ditelaah, apakah usaha atau sebuah proyek dijalankan itu akan memberikan manfaat secara ekonomi maupun sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, dalam aspek sosial itu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya itu sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaiannya itu. Nah, diharapkan dalam aspek ekonomi maupun sosial yang akan dijalankan akan memberikan dampak positif yang lebih banyak. Artinya dengan berdirinya sebuah usaha ataupun proyek ataupun pabrik secara ekonomi dan sosial lebih banyak memberikan manfaat daripada kerugiannya. Nah, yang selanjutnya itu mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Di sini ada beberapa hal, yaitu pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur. Jadi kita itu dapat mengatur sumber daya alam yang masuk apa yang kita butuhkan. Karena kalau tidak, kita bisa mendapatkan kerugian. Yang kedua itu penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Karena kalau kita tidak menggunakan lahan efisien dan aktif, maka kita
akan muncul beberapa faktor yang menjadi kerusakan atau kesalahan dalam pemasukan kita. Yang ketiga itu peningkatan nilai tambah sumber daya alam, yaitu kita dapat bisa mengatur atau mengelola dengan baik supaya kita bisa mempertahankan bagaimana pendapatan yang efektif. Yang keempat itu peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah, terutama bagian wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya adalah meningkatkan perekonomian lokal maupun regional. Di sini sangat berdampak sekali bagi masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat itu tersendiri. Yang kedua, memberikan suatu nilai tambah proses manufaktur di sana. Yang ketiga, adanya menambah jenis atau jumlah aktivitas ekonomi non formal di masyarakatnya. Dan keempat, adanya pemerataan pendistribusian pendapatan. Dan yang kelima, adanya menimbulkan efek ganda ekonomi di daerah sana. Dan yang keenam adalah meningkatkan produk domestik regional bruto. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi bahwa peningkatan produk domestik regional yang meningkat akan memberikan suatu pendapatan yang meningkat pula di daerah tersebut, serta yang kedelapan ada menambah suatu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, dan di sana juga adalah menyediakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dan ke-10 di sini adalah meningkatkan devisa apabila produk dan jasa yang dihasilkan dapat mengurangi pemakaian impor dan jasa dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah memperoleh pendapatan bruto pajak. Ya, dan di sini adanya pengembangan daerah. Nah, pengembangan daerah di sini memberikan suatu efek atau dampak tersendiri. Yang pertama adalah meningkatkan pemerataan pembangunan. Nah, pemerataan pembangunan ini dilakukan secara merata, secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Dan yang kedua, adanya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, adanya pembangunan secara menyeluruh ini otomatis memberikan suatu peningkatan persatuan dan kesatuan oleh daerah-daerah tersebut. Dan yang ketiga, adanya terbukanya lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan suatu wilayah. Nah, jadi gini, dengan adanya suatu wilayah baru, otomatis memberikan suatu lingkungan baru juga, dan memberikan suatu pergaulan atau sosialisasi antara wilayah A dan wilayah B menjadi lebih bersatu, maka disebutnya adanya persatuan dan kesatuan bangsa tersebut tadi ya. Dan yang keempat, adanya pembuka isolasi wilayah dan cakrawala bangsa penduduk. Dampak sosial proyek investasi. Yang pertama, adanya perubahan demografi seperti struktur penduduk, tingkat pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan tenaga kerja. Yang kedua, ada perubahan budaya. Perubahan budaya, adat istiadat, nilai dan norma budaya, proses sosial, warisan budaya, dan sikap persepsi masyarakat terhadap rencana usaha. Yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat. Parameter lingkungan masyarakat yang diperkirakan terdampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Potensi munculnya penyakit atau angka kesakitan dan angka kematian. Komponen penting aspek ekonomi pada SKP. Yang pertama, ekonomi rumah tangga meliputi tingkat pendapatan, pola nafkah ganda. Yang kedua, ekonomi sumber daya alam
meliputi pola kepemilikan serta penguasaan sumber daya alam, pola penggunaan lahan, nilai sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, perekonomian lokal dan regional, meliputi kesempatan kerja dan berusaha, jenis dan jumlah aktivitas ekonomi nonformal, distribusi pendapatan, efek ganda ekonomi, produk domestik regional bruto atau PDRB, pendapatan asli daerah atau PAD, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan aksesibilitas wilayah. Yang keempat, pengembangan wilayah meliputi pembukaan suatu wilayah untuk proses baru. Maksud saya, proyek baru. Pembangunan yang lebih merata dan membuka akses baru ke daerah. Selanjutnya, komponen sosial. Komponen sosial ini sangat penting untuk dipelajari, yaitu ada 3. Yang pertama adanya komponen demografi, kedua ada komponen budaya, yang ketiga berupa kesehatan masyarakat. Komponen demografi di sini berupa struktur penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan dan tenaga kerja. Yang kedua komponen budaya. Komponen budaya ini terdiri adanya kebudayaan. Kebudayaan bisa berupa adat istiadat dan juga norma budaya. Adanya proses sosial terbentuk sebuah kebudayaan, juga ada warisan budaya yang berupa situs purbakala dan juga cagar budaya. Adanya sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha ataupun kegiatan. Nah, komponen sosial yang terakhir itu berupa kesehatan masyarakat, di mana parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua, adanya proses ataupun potensi terjadinya pencemaran. Ada juga potensi besarnya dampak yang ditimbulkan dari penyakit. Bisa dilihat dari angka kematian dan juga angka kesehatan. Selanjutnya bisa dilihat dari kondisi lingkungan yang dapat memperburuk atau mempercepat proses penyebaran penyakit. Nah, selanjutnya juga ada peningkatan pendapatan nasional. Ditinjau dari aspek ekonomi, ada salah satu kelayakan atau dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui peningkatan PDB dan PAD, yang artinya dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional ini tentu dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama adanya pendekatan produksi, pendapatan pengeluaran, juga adanya pendekatan pendapatan. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan nasional dengan pendekatan produksi itu apa? Yaitu adalah berupa nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode, pada umumnya lapangan usaha. Nah, untuk menghitung sektor pendapatan nasional, di antaranya yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengelolaan. Keempat, listrik, jasa, dan air minum. Yang kelima, bangunan. Keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kesembilan, sewa rumah. Yang ke-10, pemerintah dan pertahanan. Ke-11 itu jasa-jasa lainnya diantaranya. Peningkatan pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan produksi.
Pendekatan produksi adalah kegiatan menciptakan nilai tambah atau value added. Jadi, pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud dalam ini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya antara nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan penolong. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlah seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi, investasi, pemerintah, dan pengeluaran untuk ekspor dan impor. Yang ketiga, pendekatan pendapatan adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama 1 periode atau 1 tahun. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Kemudian yang dimaksud pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam ekonomi. Jenis pengeluaran ada 4, yaitu yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, yang ketiga pengeluaran pengusaha untuk investasi, yang keempat ekspor dan impor. Yang terakhir yang dimaksud dengan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Jenis pendapatan ada 5, yaitu yang pertama gaji dan upah, yang kedua sewa bunga dan pendapatan lainnya, yang ketiga pajak tidak langsung, yang keempat penyusutan, dan yang kelima laba keuntungan. Terima kasih. Demikianlah tadi presentasi atau pemaparan dari kami tentang aspek ekonomi dan sosial. Selebihnya ada kurang dan lebihnya kami mohon kritik dan sarannya. Kalau ada pertanyaan kami juga siap untuk menampungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.